Rasul untuk Bani Israel. Sama tuh dari segi ajaran. Terus ya sama-sama ya mengusir Kristen di hari kiamat nanti. Yesua HaMasyiah itu bahasa apa? Saya tanya kepadamu Pak Ustadz. Nanya lagi, saya nanya. Dari nama kata Anda salah, kan kayak gitu. Coba jabarkan kepada saya di mana perbedaannya dari segi nama. Silakan pertanggungjawabkan dulu omongan Anda, orang yang sama. Tetapi kalaunya memandang dari segi agama, ya, karena dia adalah orang yang sama, diceritakan oleh dua agama yang berbeda. Ya, dengan cerita yang berbeda. Yang satu mengatakan Yesus disalib, tapi yang satu mengatakan Nabi Isa tidak tersalib. Nah, tuh. Oke. Pak Ustadz tadi mengatakan Nabi Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama. Betul. Di antara kepercayaan Anda dan kepercayaan saya, di kepercayaan saya dia Macet. pertanyaan saya Pak Ustadz. Gimana Bang, diulang, macet tadi. Begini, Anda mengatakan Nabi Isa itu tidak disalib. Dan di kepercayaan saya, Yesus itu disalib. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda bisa menyatakan bahwasanya ini adalah orang yang sama, sementara untuk yang sekarang ini namanya Ceritanya pun sudah beda, berbeda. Tidak usah dulu ke cerita dulu. Tunggu. Namanya sudah berbeda. Anda bisa nggak menjabarkan nama asli Yesus? Tunggu bentar Ustaz. Namanya sudah berbeda. Kenapa Anda bilang namanya beda? Coba jabarkan dulu. Tunggu Bentar, saya tanya dulu. Tunggu sebentar. Iya, saya mau tanya kepada Anda, pernyataan Anda tadi dari nama. Bentar dulu Bang. Dari nama kata Anda salah, kan kayak gitu. Coba jabarkan kepada saya di mana perbedaannya dari segi nama. Silakan pertanggungjawabkan dulu omongan Anda. Ya jelas dari nama pun sudah berbeda. Sementara Ya, dari namanya penjabarannya saja. kayak gimana? Yang saya imani namanya adalah Yesus Kristus. Dan yang Anda tahu imani adalah Isa. Bukan itu kan? Kan sudah berbeda. Yesus dan Isa kan sudah berbeda. Itu dari nama ya Ustadz ya. Satu lagi. Dia dari Nazaret. Dia adalah dari bangsa Israel. Nabi Isa Anda dari mana? Baik. Sebelum saya jawab, Bang. Coba, saya kurang ngerti. Dari nama tadi berbeda kata Anda. Kata Anda kan nama yang Anda katakan itu Yesus, sedangkan di tempat saya Isa. Anda tahu nggak nama aslinya siapa? Masa Tuhan Anda nggak tahu nama aslinya? Kita Pak Ustadz, jangan untuk mencarikan nama aslinya yang bagaimana. Begini Pak Ustadz, kalau kita mencari tahu nama aslinya, berarti itu di dalam setiap wilayah, nama dia itu dikaitkan kemana untuk yang terbaiknya. Kan itu. Bang, ini saya kasih tahu ya. Masa Anda sama Tuhan Anda sendiri nggak tahu? Masa Anda dengan Tuhan Anda sendiri nggak tahu gitu? Kenapa yang bisa Tuhan saya menyatakan yang demikian? Karena dia sudah tersebar, namanya sudah tersebar dan harus nama aslinya disesuaikan siapa? dengan di mana dia bertempat, di mana dia yang harus diyakini untuk sebutan dia yang lebih baik.
di mana dia, Baik. dan harus bagaimana disetarakan. Itu Sekarang Pak Ustadz. gini, Jadi saya mau tanya sama Anda, biar saya ngerti, ya. Saya mau tanya sama Anda, Tuhan Anda Apa? yang Anda katakan Yesus, nama aslinya apa dan kesehariannya bahasa apa dia? Nama aslinya Yeshua HaMasyiah. Kata siapa? Hah? Yeshua HaMasyiah itu bahasa apa? Saya tanya kepadamu Pak Ustadz. Oh, nanya lagi, saya nanya. Enggak, kalau Anda bilang aja Anda nggak tahu dengan Tuhan Anda, akan saya jelaskan gitu. Yeshua HaMasyiah berasal dari bahasa Yunani, bahasa Aramaik. Mabok. Ya, saya jelaskan. Udah dengarkan. Bilang aja kalau Anda nggak tahu dengan Tuhan Anda sendiri, imani saja gitu. Yesus, Dari ya, begini, yang namanya biar saya Yesus. Dengarkan. Tadi Anda sudah ngomong, ya. Dengarkan. Yesus kesehariannya itu berbahasa Aramaik, bukan bahasa Ya sudah. Ibrani. Oke, bukan bahasa Yunani. Bahasanya bahasa Aramaik. Nama asli dia adalah Isa. Lalu orang mengenalnya dari Ibrani namanya berubah jadi Yesua. Ke Yunani namanya Isos. Yang ke Indonesia sekarang namanya Yesus. Terus yang ke Amerika namanya Jesus. Tuh. Lalu ada yang ke arah Arab, Nasrani Arab. Memahaminya kayak gimana? Arab Suryani Timur ya menyebut Nabi Isa ya Nabi Isos tadi dengan bahasa Yiso. Ke Arab Saudi memanggilnya dengan nama Isa. Lalu di mana bedanya? Dari segi nama aja sama. Belajarlah kau, jangan sembarangan ngomong gitu. Dari mana kau bilang dari segi nama beda? Dari segi nama aja udah sama. Dari segi nama sama. Oke. Saya terima yang Anda katakan. Berarti Anda tidak mendapatkan apa yang saya utarakan tadi. Di mana kita bertempat dan untuk mengimani dia disetarakan dengan yang kita yakini dan dengan apa yang baik kita ucapkan kepada dia. Kan itu. Udah? Oke, saya menanggapi apa yang Anda katakan tadi. Sekarang begini aja Pak Ustadz. Anda tadi menyatakan bahwasanya dia sama. Kesamaannya di mana? Hanya di nama atau di mana? Baik, kesamaan. Bagus juga ini pertanyaannya. Jarang-jarang ada yang nanya kayak gini loh Pak Dehe. Ya. Iya, jarang loh. Tumben agak bagus gitu pertanyaannya bagi saya ya. Kesamaannya bukan dari cuma segi nama ya, tapi juga dari segi ajaran. Tunggu sebentar Pak Ustadz. Ini kita di dalam dua kitab ini ada kesamaan tapi ada perbedaan. Anda menyatakan bahwasanya Nabi Isa yang Anda percayain dengan Yesus yang saya percayain sebagai Tuhan saya, Anda menyatakan sama. Di mana letak kesamaannya? Tolong. Baik, tadi dari segi pertama dari segi nama sama, ya. Yang kedua dari segi ajarannya sama. Tuh. Dua hal yang sama. Terus nama orang tuanya Maryam ya itu sama. Tuh 3 hal udah yang samanya. Yang keempat, Nabi Isa itu adalah keturunan Bani Israel. Tuh, sama. Dengan Yesus, keturunan Bani Israel. Cuma ada berbeda, saya juga sepakat. Sepakat ada perbedaan kata Anda di antara dua agama ini. Lalu bagaimana ya kita melihat ya persamaannya antara Nabi Isa dengan Yesus? Selain dari segi nama, dari segi ajarannya. Yesus mengatakan sembahlah Allah.
Kepada dia saja engkau berbakti. Di Al-Quran Nabi Isa juga mengatakan hal yang sama. Quran Surah Ali Imran ayat 51. Quran Surah Maryam ayat 36. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 64. Yang bunyinya, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sembahlah Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus menyuruh sembah Allah, sama Nabi Isa suruh sembah Allah. Terus apalagi yang sama dari ajarannya? Yesus mengatakan dia untuk umat Israel. Di dalam Al-Quran Nabi Isa juga mengatakan dia untuk umat Israel. Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israel. Dia utusan Tuhan, Rasul untuk Bani Israel. Sama tuh dari segi ajaran. Terus ya sama-sama ya mengusir Kristen di hari kiamat nanti. Di Matius 7 ya nomor 22 sampai 23 Kristen akan diusir oleh Yesus ya, yang menuhankan, yang memakai nama Yesus. Pada hari terakhir kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka ya. Aku tidak pernah mengenalmu kata Yesus. Ya. Terus kata Yesus, enyahlah kalian semua adalah pembuat kejahatan. Di Al-Qur'an Nabi Isa juga membantah kepada para penyembahnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Di hari akhir Nabi Isa akan mengusir dan membantah para penyembahnya, atau yang disebut Kristen atau apapun sektenya gitu. Itu dari segi ajaran sama. Terus dari ya kita lihat seperti biasanya, Nabi Isa sunat, Yesus sunat. Nabi Isa di Al-Quran nggak ada dikatakan makan babi. Sama Yesus nggak ada dikatakan makan babi di Bible. Banyak ajaran yang sama gitu. Terus Yesus berpuasa. Di Al-Quran pun juga bahwa Nabi Isa itu mengikuti jejaknya nabi-nabi dari Bani Israel. Berpuasa beliau. Terus beliau adalah orang yang diberkahi dimanapun ia berada, Nabi Isa itu. Sama, Yesus itu adalah orang yang diberkahi dimanapun ia berada. Sama ajarannya, dari segi ajaran sama. Gitu, banyak persamaannya, cuma tidak saya pungkiri ada perbedaan juga. Contoh, tadi yang disalib dengan kagak. Terus ada yang mengatakan lahir di bawah pohon kurma, yang satu di kandang domba. Itu perbedaan.